Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1449. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Bergerak sama sekali. Dengan sedikit menyakar, retakan tiba-tiba muncul pada segel batu hitam tersebut yang seperti gunung suci kuno. Kincen mencubitnya dan langsung memecahkannya menjadi beberapa bagian. Segera setelah itu, boom, segel hitam besar dari batu abadi itu meledak dalam sekejap dan langsung hancur. Sumber setengah langkah Supreme berguri langsung diselap oleh Kincen dan menghilang. Kincen bahkan tidak repot-repot menelan harta karun tingkat setengah langkah Supreme seperti itu. Kincen hanya menghancurkannya dan menyerap esensinya saja. Apa? Melihat pemandangan ini, Kaisar Si ketakutan dan gemetar di dalam hatinya. Tetapi dia hanya bisa melihat tangan besar Kincen telah jatuh kepadanya. Bunuh! Pada saat ini, klon Sien Supreme mengeluarkan raungan panjang dan segera seluruh asal-usulnya yang tersisa meraung dan langsung menyatu ke dalam tubuh Kaisar Si dan boom! Aura Kaisar Si tiba-tiba melonjak dan dalam sekejap samar-samar dia telah mencapai tingkat Supreme. Inilah Sien Supreme yang telah mengintegrasikan satu-satunya sumber dirinya yang tersisa ke dalam tubuh putranya, yaitu Kaisar Si. Tanda batu Supreme itu adalah harta Supreme tahap tengah, meskipun itu adalah salah satu asal-usulnya, tetapi itu bukanlah masalah kecil. Kaisar Si saat ini yang telah menyatu dengan asal-usul Sien Supreme memiliki sosok yang agung. Dia menyerang dengan keras dan menggelegar. Dia terus-menerus menyerang tangan raksasa yang dilepaskan oleh Kincen, mencoba keluar dari belenggu tangan raksasa tersebut. Tetapi ketika tangan besar Kincen menutupnya, langit dan bumi seketika menjadi gelap, dan seluruh tanah lelur kegelapan ditekan. Kekosongan ini langsung berubah menjadi wilayah kekuasaan Kincen dan dikendalikan segalanya oleh Kincen. Meskipun Sien Supreme tidak terkalahkan, namun dia tetap tidak bisa berjuang untuk keluar dari dunia ini. Kekuatan penindasan menyebabkan cahaya di tubuh Kaisar Si berkedip-kedip, dan dengan suara ledakan, serangan yang tak terhitung jumlahnya yang ditebas dengan keras oleh Sien Supreme pun runtuh di saat-saat terakhir. Bahkan di saat asal-usulnya sendiri tidak terlindungi di bawah tangan besar Kincen, asal-usulnya runtuh dan berubah menjadi hujan deras yang kemudian keluar dari tubuh Kaisar Si. Tidak. Pada saat ini Kaisar Si merasakan kekuatan di tubuhnya menghilang seketika, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengeluarkan raungan yang mengelengking. Tetapi itu tidak ada gunanya, karena bahkan klon asli dari ayahnya sendiri tidak dapat menyelamatkannya. Bahkan lebih mustahil lagi baginya untuk bisa menahan serangan Kincen. Akhirnya, ketika suara letupan terdengar, Kaisar Si pun hancur menjadi kabut darah di bawah tangan besar Kincen ini, dan bahkan tidak meninggalkan tulang sedikit pun, dan dia sekarat. Kemudian asal-usul bergulir langsung ditelan oleh Kincen, terutama kekuatan asal-usul dari tanda batu Supreme yang ditahan oleh Kincen dan kemudian dirasakan dengan sangat hati-hati. Karena ini adalah kekuatan asal dari tahap Supreme tahap tengah, dan ini lebih kuat daripada asal-usul Asura Supreme. Asal-usul Supreme klien kegelapan tingkat menengah itu bukanlah masalah kecil. Kincen dapat memahami banyak hal darinya dan berdengung. Benar saja, setelah dengan hati-hati merasakan kekuatan ini, cahaya kegelapan samar-samar terpancar dari Kincen, dan dia belajar banyak dari itu. Yang mulia Kaisar, di kejauhan Hilau yang nampak dipaku di kehampaan, dia mengeluarkan raungan, dan darah menetes terus dari matanya. Hah, berisik, kata Kincen. Dia pun seketika melirik ke arah Hilau, dan boom, cahaya pedang gelap tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi, dan segera menebas ke arah Hilau. Tidak! Teriak Hilau, dia meraung, dan lalu dengan keras aura menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Sebuah tanda gelap muncul di tangannya. Tanda gelap ini mekar dengan aura yang sangat menakutkan, dan itu menuju ke arah gerakan tiba-tiba di langit, mencoba menahan serangan Kincen. Namun kemudian dengan keras cahaya pedang gelap yang dilepaskan oleh Kincen jatuh, dan itu langsung meledakkan rune gelap yang ditampilkan oleh Hilau. Dan seketika cahaya pedang gelap itu menembus langsung kepada kepala Hilau,
dan lalu menembus tubuh dan jiwanya? Tidak. Ada keputusasaan di mata Yi Lao. Namun ini adalah pembunuhan yang instan. Dia sangat merasakan kekuatan Qin Chen yang merupakan kekuatan pembunuh menakutkan. Saat ini ada sorot penyesalan di mata Yi Lao. Ketika Qin Chen sebelumnya secara langsung melahap setengah langkah asal-usul Supreme di makam darah Suhua, Yi Lao samar-samar telah merasakan teror dari Qin Chen, jadi dia melarikan diri bersama Kaisar Shi waktu itu. Namun kemudian setelah itu Kaisar Shi malah memanggil para master dan mengirim banyak orang kuat dari tim penegakan hukum. Selain itu Kaisar Shi bersikeras untuk menimbulkan masalah bagi Qin Chen, yang membuat berpikir bahwa pihaknya memiliki kemungkinan untuk bisa melawan Qin Chen. Terlebih lagi ada runi asli yang ditinggalkan oleh tuan tua di tubuh Kaisar Shi. Dan dia merasa tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, semua ini sudah cukup. Jadi mereka berdua datang lagi untuk membuat masalah dengan Qin Chen. Tetapi sekarang Yi Lao menyesalinya. Ini adalah penyesalan yang tak ada habisnya. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan pernah memilih untuk membawa Kaisar Shi untuk membuat masalah kepada Qin Chen. Dia tidak hanya akan menghancurkan Kaisar Shi dengan itu, tetapi dia juga akan kehilangan nyawanya dan juga jiwanya. Sayangnya tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Dan saat kemudian, boom, jiwa Yi Lao langsung runtuh di tempat dan berubah menjadi ketiadaan. Dan ketika Kaisar Shi dan Yi Lao meninggal satu demi satu, saat ini scene berpindah di dalam kehampaan gelap di penjara infernal. Ada sebuah gelombang kegelapan yang sangat besar di sana. Dalam gelombang kegelapan tersebut, sosok jangkung menakutkan nampak sedang berkultivasi di sana. Dia tiba-tiba mengguncang sosoknya. Dia tiba-tiba langsung berdiri dan langsung melaung. Shi'er, orang kuat ini tidak lain itu adalah Shihen Supreme, ayah dari Kaisar Shi. Dia adalah pengontrol gerbang kekaisaran Shihen di benua Heiyu ini. Boom! Seiring dengan raungan ahli Supreme, Shihen Supreme itu, aura menakutkan mendidih di seluruh dunia terus bergejolak. Kekuatan Supreme yang tak ada bisa memusnahkan dunia penjerebis tak terbatas. Boom! Bintang-bintang gelap yang mati di sekelilingnya meledak secara langsung. Tuanku, Tuan Shihen. Di kejauhan seorang lelaki tua berkulit gelap, ketakutan dan tampak ngeri. Apa yang terjadi? Mengapa Tuan Shihen Supreme tiba-tiba terbangun dari kultivasinya dan menjadi sangat marah? Setelah datang ke benua Heiyu ini selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya aku merasakan kemarahan yang begitu hebat dari Tuan Shihen Supreme. Apakah terjadi sesuatu pada Kaisar Shi? Mungkinkah tanalur kegelapan itu? Kata orang ini. Orang ini adalah orang kepercayaan dari Shihen Supreme. Tentu saja dia tahu bahwa Kaisar Shi telah memanggil klon dari Shihen Supreme sebelumnya. Lin-Er, aku pasti akan membalaskan dendamu. Tidak peduli siapa anak itu atau apa asal-usulnya. Sebagai seorang ayah, aku akan membiarkannya hancur berkeping-keping. Teriak Shihen Supreme. Pada saat ini Shihen Supreme menggertakkan giginya. Dia mengepalkan tinjunya secara erat-erat dan kukunya menembus telapak tangannya yang berdaging. Dan duar, aura tak berujung seketika mendidih dan seluruh gelombang kegelapan melonjak dengan hebat. Hingga saat ini dia masih tidak percaya bahwa sebagai putranya Shihen Supreme, tetapi masih saja ada seseorang yang berani membunuh putranya. Seseorang datang ke sini, kata Shihen Supreme. Dia berkata dengan suara yang dingin. Bawahan ada di sini. Di samping anggota klan kegelapan itu buru-buru melangkah maju. Dengarkan perintahku, mulai sekarang. Panggil semua orang dari sekte gerbang Kaisar Shihenku di benua Heiyu ini untuk kembali ke gerbang Kaisar, mengisi ulang baterai mereka dan bersiap untuk berperang. Kata Shihen Supreme. Dia meraung dengan sangat marah. Ya, baik tuanku, kata anggota klan kegelapan itu dengan gemetar. Memanggil semua orang dari sekte Kaisar Shihen. Ini sesuatu yang besar pasti akan segera terjadi. Tuan Shihen Supreme, Tuan Kaisar Shi, apakah dia? Kata anggota klan kegelapan itu. Dia bertanya dengan ketakutan juga dengan keringat di seluruh tubuhnya. Ya, dia terbunuh. Kata Shihen Supreme. Dia kembali tenang dan berkata dengan suara yang dingin. Meskipun anggota klan kegelapan itu sudah dapat menebak di dalam benaknya, namun ketika dia mendengarnya sendiri, dirinya masih merasa tidak percaya dan kehilangan suaranya. Apa? Bagaimana ini mungkin?
Di benua Heiau ini, siapa yang berani menyentuh putra kaisar? Terlebih lagi, sang kaisar masih berada di bawah pelindungan klon Shihen Supreme. Itu adalah tanah suci Shikong, kata Shihen Supreme. Dia berkata dengan suara dingin. Mendengar itu, anggota klan kegelapan itu langsung terkejut. Tanah suci Shikong mengambil tindakan. Apakah itu mungkin? Tetapi tuanku, tanah suci Shikong, tidak banyak orang yang dapat membunuh putra kaisar. Dan lagi pula, putra kaisar memiliki jimat dari Tuan Shihen Supreme di tubuhnya. Mungkinkah itu adalah orang tua Shikongjian yang telah mengambil tindakan? Kata anggota klan kegelapan itu. Menyadari keraguan dari bawahannya itu, Shihen Supreme pun berkata dengan suara yang dingin. Itu pastilah konspirasi dari orang tua Shikongjian itu, kata Shihen Supreme. Anak laki-laki itu pasti diatur oleh tanah suci Shikongjian. Kalau tidak, bagaimana dia berani menyerang Lin Erku di benua Heiau ini? Shikong Anyun sebelumnya tidak pernah mengaktifkan jimatnya. Takutnya dia sedang menunggu jimat sejatiku dan menunggu sosokku yang sebenarnya datang ke sana, kata Shihen Supreme. Ada cahaya dingin di mata Shihen Supreme, seolah-olah dia sedang memberitahu bawahannya, tetapi juga seolah-olah dirinya sedang menegaskan kepada dirinya sendiri. Sekarang saya berada pada saat kritis dalam menyempurnakan kekuatan asli dari penjara iblis tak terbatas. Jika saya dapat mengendalikan dan memahami kekuatan tak terbatas ini, maka saya akan dapat membuat kemajuan pesat dan mencapai terobosan dalam kekuatan saya. Saat itu saya akan mampu bersaing dengan Shikongjian tua itu dan mengalahkannya. Itulah mengapa Shikongjian itu sengaja berencana menyergapku dan membunuh Lin Erku, dan ini untuk memaksaku untuk mengambil tindakan agar aku berhenti memahaminya di sini, kata Shihen Supreme. Dia mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi dengan cahaya dingin seraya melihat ke arah tanah lelur kegelapan di kejauhan. Faktanya sebelumnya, ketika bayangan klonnya diaktifkan, dia memiliki kesempatan untuk bisa menggunakan klonnya itu untuk langsung turun ke tanah lelur kegelapan di mana klonnya berada. Dan jika dia sebelumnya segera pergi di sana, dia mungkin memiliki kemungkinan besar untuk bisa mencapai tanah lelur kegelapan sebelum klonnya dihancurkan. Tetapi karena Qin-Chen sebelumnya pada awalnya ditekan oleh bayangan klonnya di awal, oleh karena itu Shihen Supreme berpikir bahwa klonnya saja itu sudah cukup untuk membunuh lawan. Kedua, dia berada pada saat kritis di dalam pengasingannya, dan jauh di lubuk hatinya dia sangat curiga bahwa kemunculan Qin-Chen itu adalah pengaturan dari tanah suci Shikong untuk dengan sengaja menghancurkan pengasingannya, kultivasinya, dan untuk menyerangnya secara diam-diam. Oleh karena itu dia menahan diri dan tidak datang secara langsung. Meskipun seorang anak laki-laki meninggal, meskipun dia marah bagaimanapun, juga seorang anak laki-laki itu adalah seorang anak laki-laki. Jika dia datang dengan paksa dan menghancurkan ratusan juta tahun pengasingan dan pencerahan kultivasinya, maka itu akan menjadi kerugian sangat besar baginya. Anda harus segera hubungi Sekte Suci Lin Yuan mengenai penyergapan putra saya di tanah suci Shikong. Sekte Kaisar Shihen kita tidak akan pernah menyerah. Kita akan mengundang Sekte Suci Lin Yuan untuk bersama-sama menyerang tanah suci Shikong dan menjaga perdamaian di benua Heiau ini, kata Shihen Supreme. Dia berkata dengan suara yang sangat keras. Dia berencana untuk bersatu dengan Sekte Suci Lin Yuan untuk menghancurkan tanah suci Shikong. Ya, baik, kata anggota klan kegelapan itu. Dia berbicara dengan hormat lalu dengan cepat berbalik dan pergi. Setelah Sekte Kaisar Shihen dan tanah suci Shikong mulai berperang, maka Sekte Suci Lin Yuan harus menentukan sikapnya dan akan berpihak kepada kekuatan mana. Shikongjian, kamu harus menungguku datang. Tanah lelur kegelapan itu adalah markasmu ya, tapi aku tidak akan pernah melakukan apa yang kamu inginkan, kata Shihen Supreme. Dia memandang ke tanah lelur kegelapan berada, matanya meledak dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Orang luar yang tiba-tiba muncul berani menyerang Sekte Kaisar Shihen miliknya. Apakah kamu bercanda? Ini bukan jebakan yang sengaja dibuat oleh lelaki tua Shikongjian itu. Boom! Segera sosok Shihen Supreme pun terjun langsung ke dalam gelombang gelap, dan kekuatan tak berujung dengan cepat mengelilingi tubuhnya dan dikendalikan olehnya. Pada hari dia bisa mengendalikan kekuatan ini, maka benua Heiau ini akan sepenuhnya menjadi dunianya. Di saat itu dia akan mencabut tanah suci Shikong dari seluruh benua Heiau. Scene kembali lagi pada saat ini di tanah lelur kegelapan. Duar. Setelah Qin-Chen membunuh klon spiritual dari Shihen Supreme,
Kincen lalu melambaikan tangannya dan mendarat di tanah leluhur kegelapan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Tuan muda," kata Nona Si Kong Anyun. Dia memandang Kincen dengan tidak percaya dan bergegas maju dengan ekspresi bersemangat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kincen benar-benar membunuh klon spiritual dari Si Hen Supreme. Meskipun Nona Si Kong Anyun memiliki banyak tebakan tentang kekuatan dan asal-usul Kincen, dan dia tahu bahwa kekuatan Kincen pastilah luar biasa, namun dia tidak dapat mempercayai bahwa bahkan klon spiritual dari Si Hen Supreme pun dapat dikalahkan oleh Kincen. Terutama sebelumnya Kincen selalu berdiri di depannya, yang membuat Nona Si Kong Anyun sangat terharu. "Seperti yang saya katakan, itu hanya klon spiritual, tidak ada yang perlu dikhawatirkan," kata Kincen. Dia berkata sambil terkekeh sambil melihat yang lain di kejauhan. "Apakah kalian di sini juga untuk menggangguku?" kata Kincen seraya melirik ke kejauhan. Tiba-tiba mendengar itu, Molin, lelaki tualis putih dari sekte Lin Yuan dan yang lainnya langsung gemetar. Tubuh mereka seketika menegang, dia gemetar dengan lemah dan mereka tidak berani bergerak sedikit pun. Molin ragu-ragu lalu berkata, "Teman ini, tidak. Anda telah salah paham, saya adalah anggota dari sekte suci Lin Yuan. Saya tidak ada hubungannya dengan sekte Kaisar Si Hen. Saya ada di sini untuk menemui Anda. Kami baru saja lewat." "Ya, kami baru saja lewat di sini," kata pria parubaya Junsi itu. Dia juga angkat bicara. "Tuan, Anda begitu kuat dan tak terkalahkan sehingga Anda harus menjadi jenius yang tak tertandingi dari klan kegelapan kami. Beraninya kami datang untuk menemukan masalah dengan Anda, itu tidak mungkin," kata sekelompok orang dari sekte suci Lin Yuan itu. Mereka berkata satu demi satu, mereka tampak ketakutan. "Oh sial, anak ini bahkan berani menghancurkan klon spiritual dari Si Hen Supreme. Dia juga membunuh tim penegakan hukum kegelapan dari sekte Kaisar Si Hen. Ketika kamu bertemu dengan orang gila seperti itu, tidakkah kamu harus menjadi monster dan orang yang kuat? Oleh karena itu mereka hanya bisa menundukkan kepala dan merasa malu. Mereka tinggal di luar sepanjang tahun dan secara alami tahu bagaimana untuk bisa hidup lama." "Sekte suci Lin Yuan ya," Kincen berkata dengan tenang. "Saya mendengar bahwa sekte suci Lin Yuan Anda juga merupakan salah satu dari 3 kekuatan utama di benua Heiyu. Sekte Kaisar Si Hen telah melakukan kejahatan yang sangat jahat dan ingin menimbulkan masalah bagi saya. Tunggu aku, setelah waktuku kosong, maka aku akan menghancurkan seluruh sekte suci Lin Yuanmu." "Mereka tidak ada hubungannya dengan sekte Kaisar Si Hen, jadi mereka akan bergabung untuk mengincarku juga, bukan?" kata Kincen. Ini mendengar itu, mata Molin sang orang tua berlis putih pun menjadi sedikit patah hati. Apakah penguasa tertinggi Lin Yuan akan bergabung dengan sekte Kaisar Si Hen yang merupakan penjabat tingkat tinggi dan juga merupakan orang berpengaruh dari sekte suci Lin Yuan, tetapi statusnya paling banyak itu hampir sama seperti Yi Lao sebelumnya. Dia pun tidak berani untuk mengambil keputusan sebesar itu bagi sekte suci Lin Yuan-nya. Namun Molin merasa bersemangat di dalam hatinya di saat merasakan tatapan Kincen. Tuan, Anda bercanda. Kali ini gerbang Kaisar Si Hen telah mencari masalah dengan Anda. Tuan, kejahatan itu pantas untuk dihukum mati dan tidak bisa dimaafkan. Yang mulia, Anda harus membunuh mereka. Bagaimana saya, sekte suci Lin Yuan, bisa berdiri dengan penjahat yang begitu hina seperti sekte Kaisar Si Hen?" kata Molin, orang tua beralis putih itu. Dia buru-buru tersenyum datar kepada Kincen. Dan begitu kata-kata ini keluar, semua orang memandang Molin dengan tidak percaya. Molin ini benar-benar menyanjung Kincen. Namun setelah menatap mata Kincen, mereka semua gemetar lagi. "Lalu bagaimana dengan kalian?" kata Kincen. Dia memandang yang lain dan berkata dengan tenang. Nadanya sangat tenang, namun nadanya itu membuat semua orang yang hadir merasa seperti ada jarum yang menusuk mereka. Ya, Kaisar Sekte Si Hen itu sangat berani menimbulkan masalah bagi Anda, Tuan. Mereka pantas mendapatkan hukuman itu. Kejahatan ini pantas dihukum mati. Kekuatan seperti itu seharusnya diberi pelajaran sejak lama. Sekte Kaisar Si Hen menindas sekte kecil dengan sekte besar mereka. Dan memang benar sekte Kaisar Si Hen harus diberi pelajaran, kata semua orang pun mengatakan ini satu demi satu. Mereka menganggukkan kepala mereka dan menyetujui apapun yang dikatakan oleh Kincen. Ya, itu bagus. Saya percaya bahwa sekte suci Lin Yuan dan kekuatan lainnya yang ada di sini memiliki akal sehat. Bagaimanapun klan kegelapan saya dapat mendominasi di lautan kosmik ini hanya dengan mendominasi. Dan mereka harus bisa hidup hanya mengandalkan kebajikan untuk meyakinkan orang, kata Kincen. Mendengar itu semua orang pun mengangguk. Persetan, keyakinan macam itu, ini hanya untuk kehidupan.
Saat ini semua orang hampir menangis. Sekarang mereka menyesal tidak meninggalkan tempat ini tepat waktu. Perasaan tidak mampu mengendalikan hidup dan mati mereka sendiri itu sangatlah buruk. Tetapi Qin Chen menolak untuk membiarkan mereka pergi dan tidak ada yang berani untuk pergi. Apa yang kamu lakukan? Pada saat ini Qin Chen tiba-tiba menoleh dan menatap Nona Si Kong An Yun. Saya kemudian melihat kristal gelap di tangannya merekam sesuatu. Tuan muda, ini adalah kristal rekaman kami. Tuan muda, ini adalah kristal rekaman. Kita sudah membunuh banyak master dari sekte Kaisar Si Hen. Bahkan putra Kaisar Si juga telah dibunuh. Xian Supreme pasti akan sangat marah dan akan kembali mengganggu tanah suci Shikongku. Dan kristal perekam ini akan menjadi bukti untuk membuktikan semua ini bahwa sebenarnya gerbang sekte Kaisar Si Hen lah yang pertama kali telah menimbulkan masalah, kata Nona Si Kong An Yun. Di kejauhan mendengar kata-kata dari Nona Si Kong An Yun, Molin, lelaki tua beralis putih dan yang lainnya. Ketika mendengar ini, mereka hampir memuntahkan seteguk darah tua dan wajah mereka menjadi pucat. Ini sangat tercela. Saat ini wajah semua orang juga pucat. Mereka sebelumnya telah berkata dan memarahi sekte Kaisar Si Hen dengan banyak hal buruk sebelumnya. Dan mereka berkata dengan sangat bersemangat. Tetapi ternyata itu telah direkam oleh Nona Si Kong An Yun. Dan itu pasti akan menjadi bukti bahwa mereka juga mendukung untuk pembunuhan Kaisar Si dan juga yang lainnya dari sekte Kaisar Si Hen. Xian Supreme pastilah sangat marah setelah putranya meninggal dan setelah mengetahui apa yang mereka katakan di sini sebelumnya, maka Xian Supreme mungkin saja akan membunuh mereka semua secara langsung. Mereka merasa marah namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka semua juga dapat melihat bahwa Nona Si Kong An Yun sengaja menyeret kekuatan besar untuk masuk ke dalam air bersama-sama. Tujuannya juga sangat sederhana, yaitu mengancam kekuatan besar mereka untuk bergabung dengan tanah suci Shikongnya dan memusuhi sekte Kaisar Si Hen. Sekte Kaisar Si Hen jelas-jelas telah menderita kerugian yang begitu besar dan tidak dapat dihindari bahwa mereka akan melawan tanah suci Shikong. Sekte Kaisar Si Hen dan tanah suci Shikong selalu seimbang dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Di sini siapapun yang dapat menarik lebih banyak kekuatan secara alami akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Meskipun semua orang yang ada di sini tidak dapat menentukan keputusan sebenarnya dari kekuatan mereka masing-masing, namun selama mereka dapat mengucapkan beberapa patah kata, terkadang itu akan mengubah sesuatu. Pada saat ini, Qin Chen berdiri di antara dunia luas dari tanah luhur kegelapan dan memandang ke langit. Qin Chen hanya diam untuk sesaat karena Qin Chen tidak berbicara. Orang lain yang ada di sana pun tentu saja tidak ada yang berani pergi dari sana, dan mereka semua hanya bisa tinggal di sini dengan sangat gugup. Namun mereka tidak tahu apa yang sedang ditunggu oleh Qin Chen. Dan setelah beberapa saat Qin Chen menggelengkan kepalanya. Sepertinya tanda batu supreme tidak akan datang lagi. Ayo pergi, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen memimpin Nona Si Kong An Yun dan langsung masuk menuju kedalaman tanah leluhur kegelapan. Baru setelah itulah semua orang di lapangan pun tahu apa yang ditunggu Qin Chen. Apakah anak ini benar-benar menunggu kedatangan dari Xian Supreme? Mendesis, semua orang pun saling memandang dan tersentak. Memang benar dengan kekuatan Xian Supreme, selama dia mau dia bisa datang ke sini hanya dalam waktu satu batang dupa. Karena Xian Supreme berada di benua Hiu ini. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen tidak hanya tidak akan melarikan diri setelah membunuh Kaisar Si, tetapi juga tetap tinggal di sini untuk menunggu kedatangan dari Xian Supreme.